234. Ajang seleksi pendekar. Apa? Qin Lang meminta raja untuk menginvestasikan uangnya di kota Jinling. Reaksi orang-orang dari keluarga besar di bawah panggung langsung berubah. Senyuman di wajah mereka menjadi kaku. Perasaan mereka sangat tegang saat ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak kuat untuk berdiri dan ambruk begitu saja menghantam kursi sampai tubuhnya kesakitan semua. Cao Ning tercengang dan pikirannya tiba-tiba kosong. Jika investasi 10 miliar ini diinvestasikan di kota Linan, keluarga mereka setidaknya bisa mengambil jatah 1-2 miliar dolar AS dari uang investasi untuk kemudian mengembangkan bisnis keluarga mereka. Tapi sekarang, semua harapan pupus. Dan tidak ada sepeser pun yang tersisa untuk mereka. Sun Jian nampak kesal hingga mengumpat dengan suara yang rendah. Bahkan memelototi Qin Lang sambil tak henti-hentinya mengumpat satu persatu. 18 leluhur keluarga Qin Lang. Saat ini dia ingin naik ke panggung dan menghajar Qin Lang sampai babak belur. Ma yang terpaku di tempat seperti patung. Perasaannya saat itu seolah-olah dia telah memenangkan 10 juta tiket lotre. Tapi dia membuang tiket lotre itu sendiri ke kloset saat menggunakan toilet, melihat wajah Ma yang sehitam panci yang gosong. Tianxing bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda Ma, kamu baik-baik saja?" Ma yang tidak bisa mendengarnya sama sekali. Matanya penuh amarah karena mengamuk. Dia benar-benar ingin membakar Qin Lang sampai mati. Lin Zu menepuk punggung Qin Lang. Lalu tersenyum dan memberinya jempol. Sambil berbisik, "Mantap." Para pimpinan provinsi Zhejiang dan orang-orang dari keluarga besar semuanya terkejut sekali. Mereka segera memohon dengan melas kepada Qin Lang dan Raja, "Tuan Qin, mohon dipertimbangkan lagi. Kami sudah meminta maaf kepada Anda. Tetapi Anda tetap tidak ingin melepaskan kami. Yang mulia, keputusan investasi sepenuhnya di tangan Anda. Namun Anda harus memikirkannya matang-matang." Qin Lang ingin menjelaskan kepada Raja alasan dia menyarankan berinvestasi di kota Jinling. "Yang mulia, ini menurut saya. Jika dibandingkan dengan Linan, kota Jinling memiliki populasi yang..." Sebelum Qin Lang selesai berbicara, dia disela oleh Raja yang menjabat tangannya. "Kamu tidak perlu untuk menjelaskan apapun. Jika kamu memilih kota Jinling, maka aku akan berinvestasi di kota Jinling." Qin Lang tersenyum pahit. "Baiklah. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya 80% yakin bahwa 5 miliar yang Anda investasikan di kota Jinling akan bertambah menjadi 10 miliar dolar AS dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dengan begini, akhirnya masalah investasi Raja Brunei selesai ditentukan." Keputusan ini membuat orang-orang dari keluarga besar di Linan dan juga beberapa pimpinan tinggi di provinsi Zhejiang semua marah bagaikan nyala api yang menyala berkobar-kobar. Namun di hadapan Raja Brunei, tidak ada yang berani menentangnya. Raja Brunei juga tahu bahwa semua yang hadir merasa sangat tidak puas dengan keputusannya. Sebaiknya perjamuan secepatnya diakhiri. Dia berdiri di atas panggung dan menyampaikan ucapan terima kasih. Lalu membiarkan para pimpinan provinsi Zhejiang untuk segera menutup acara perjamuan. Raja Brunei meminta Qin Lang untuk pergi bersamanya. Setelah kemudian memastikan bahwa Raja Brunei telah pergi, barulah orang-orang dari keluarga besar di ruang perjamuan berteriak dalam kemarahan. Mereka memaki Raja Brunei sebagai orang munafik karena tidak menepati janjinya. Dan Qin Lang bahkan lebih menjijikkan. Orang-orang bersumpah bahwa jika ada kesempatan, maka mereka pasti akan meringkus Qin Lang. Sesudah Raja Brunei berbincang sebentar dengan Qin Lang, dia segera masuk ke mobilnya. Qin Lang bertanya pada Lin Zu, "Raja akan kembali ke Brunei besok. Apakah kamu akan pergi bersamanya?" Lin Zu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. "Sebelumnya aku diam-diam melarikan diri dari Ratu, demi mencari orang yang aku cintai di Tiongkok. Sekarang Ratu sudah tidak ada. Aku pun tidak perlu kembali ke Brunei lagi. Aku akan tinggal di Tiongkok, dan akan terus mencari orang itu sambil berjualan pancake. Meski pada akhirnya aku masih belum dapat menemukannya. Aku rasa bermain dengan manusia tengik sepertimu pasti akan sangat menarik." Qin Lang tiba-tiba tersenyum. Saat mendengar Lin Zu tidak jadi pergi, wajah Lin Zu sedikit memerah. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan kepala Qin Lang, lalu memarahinya. "Hei, apa yang kamu tertawakan?
Bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan orang lain menggangguku? Jika sampai ada yang menggangguku, maka aku akan memukulmu. Setelah selesai berbicara, wajahnya menatap Qinlang dengan ekspresi malu-malu. Lalu segera lari masuk ke dalam mobil. Ikut dengan rombongan Raja Brunei. Sebentar lagi tanggal 15 bulan ke-9 kalender lunar. Keluarga Yu dan keluarga Long sedang sibuk sekali mempersiapkan acara pernikahan. Dengan adanya pernikahan ini, Yu Ming berharap dia dapat merekrut beberapa pendekar untuk keluarga Yu. Sekalipun masyarakat saat ini terlihat damai-damai saja dan takluk kepada peraturan dan hukum, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pada umumnya, keluarga yang berpangkat pasti akan mengundang seniman bela diri berketerampilan tinggi untuk menjamin keamanan mereka, sebab kekuatan seniman bela diri jauh di atas pengawal biasa. Sebab tugas untuk melindungi orang-orang penting, terutama pada saat-saat memperjuangkan kemenangan bersaing dan bisnis, atau di saat perlu untuk melaksanakan misi rahasia. Kungfu mereka sangat dibutuhkan. Hampir separuh dari keluarga berpangkat di Tiongkok pasti mempekerjakan orang-orang ini. Beberapa tahun ini meski situasi aman-aman saja dan para pendekar masih jarang diperlukan, namun mereka masih mendapatkan gaji yang besar, dan keluarga berpangkat masih bersedia untuk membayarnya. Karena keberadaan orang seperti itu selain untuk alasan keamanan, juga sebagai perwujudan gengsi bagi keluarga mereka. Menurut laporan dari kepala pelayan keluarga Yu, setelah sebelumnya keluarga Yu mengumumkan bahwa mereka ingin merekrut seniman bela diri, sudah ada sekitar 10 pendekar asal Linan yang datang. Keluarga Yu telah mengatur mereka untuk menginap di hotel-hotel besar di Linan. Hari ini Yu Ming ingin menguji keterampilan para pendekar sebelum memutuskan siapa yang akhirnya akan mereka rekrut. Saat ini, dia telah mengundang 10 orang pendekar datang ke rumah keluarga besar Yu. Rumah keluarga besar Yu adalah villa mewah bergaya desain modern seluas 4 hektar. Villa memiliki pintu yang megah dan di depan pintu terdapat 2 buah patung singa. Juga taman dan kolam renang terbuka, serta garasi. Untuk dapat merawat villa sebesar itu dengan baik, Yu Jiacheng harus menggunakan 10 orang pengurus rumah tangga yang cantik. Dan juga pembantu yang sangat banyak. Pukul 10 pagi, ke-10 pendekar itu tiba di tempat. Di antaranya ada yang pria dan juga yang wanita. Ada yang tua dan yang muda. Yu Ming mengamati 10 pendekar ini dengan seksama dan melihat bahwa dandanan dan penampilan mereka tidak seperti orang yang biasa. Misalnya, ada yang berpakaian bagian perut buncitnya terbuka. Ada yang memiliki bekas luka di sekujur wajah. Dan ada yang berpenampilan wajah yang memelas seperti orang yang baru saja mengalami kesusahan. Dalam hati, Yu Ming merasa penasaran dan meragukan orang-orang ini. Apakah mereka sedang bersandiwara? Ataukah mereka benar-benar memiliki bakat yang tinggi? Yu Ming tersenyum dan berkata, "Para pendekar, ikutlah aku ke taman. Kalian bisa menunjukkan kungfu kalian dengan leluasa di sana." Sikap 10 pendekar arogan dan sombong, dipimpin oleh Yu Ming di depan. Orang-orang berjalan menuju ke taman. Dan ternyata di sana sudah ada 20 pemuda jangkung menunggu mereka di taman. 20 anak muda ini mengenakan baju lengan panjang bercorak kamuflase. Semuanya perkasa dan kekar. Di antara 10 pendekar, ada seorang pria paruh baya dengan wajah kurus, rambut panjang dan kemeja abu-abu mencibir. "Tuan Muda Yu, untuk mencari tahu seberapa dalam ilmu kami, Anda sengaja memanggil begitu banyak pemuda laki-laki untuk beradu bela diri dengan kami." Beberapa pendekar ikut mencibir dingin. Yu Ming merasa sedikit tidak senang. Dalam hatinya dia berpikir, ada kemungkinan aku akan menjadi majikanmu di masa depan. Dan bagaimana jadinya jika pada waktu itu mereka bersikap tidak hormat padaku? Meski banyak yang mengatakan bahwa pendekar pada umumnya memang bersifat sombong, bahkan terhadap majikannya sendiri. Namun baiklah, mari kita lihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki kelompok orang ini. Dan kelak setelah resmi direkrut, mereka akan tahu aturan dengan sendirinya. Yu Ming tersenyum sedikit, berjalan ke arah 20 pemuda, sambil berkata kepada 10 orang pendekar, "Jika hal ini membuat para pendekar merasa tersinggung, maafkan. Aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian semua.
20 orang ini adalah pasukan cadangan militer khusus Provinsi Zhejiang. Semuanya adalah tentara pilihan. Kurasa dengan kemampuan yang kalian miliki untuk mengalahkan 5 anggota tim pasukan khusus tidak akan terlalu kesulitan, kan? Setelah mendengar kata-kata Yuming, beberapa orang dari 10 pendekar tertawa. Tuan Muda Yu mampu mengundang pasukan cadangan militer khusus ke sini. Pertanda Anda memiliki koneksi yang sangat luas. Anda berkata bahwa kita hanya sanggup melawan 5 tentara. Tuan Muda Yu, Anda terlalu meremehkan kemampuan kami. Apa hebatnya seorang tentara anggota pasukan khusus? Di mataku, mereka tidak ada apa-apanya. Kata-kata sekelompok pendekar yang berpenampilan aneh ini membuat anggota pasukan khusus merasa tersinggung. Wajah mereka tampak marah. Beberapa dari mereka mengepalkan tinjunya, hendak meninju dan memberi orang-orang ini pelajaran. Hati Yuming diam-diam girang sekali. Sebaiknya omongan para pendekar ini bukan bualan belaka. Dia berkata, oke. Melihat bahwa para pendekar penuh percaya diri, aku sangat gembira. Kira-kira pendekar mana yang ingin keluar lebih dulu untuk melawan anggota tim pasukan khusus? Anggota pasukan khusus mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tidak sabar ingin segera memulai pertandingan dan memberi mereka pelajaran. Biarkan aku maju, sahut seorang pendekar sambil berjalan keluar. Tampak pendekar itu adalah seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu. Si wajah kurus itu melirik ke arah Yu Ming sambil memperkenalkan diri. Halo Tuan Muda Yu. Nama saya Hao Zutong. Baru saja Tuan Muda Yu mengatakan bahwa mengalahkan 5 tentara terlalu sedikit. Jadi biarkan aku coba untuk menantang 10 tentara. Yu Ming bertepuk tangan dan tertawa. Pendekar Hao sangat percaya diri. Ingin langsung mengalahkan 10 orang. Baik. Aku akan menantikannya. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada 20 anggota pasukan khusus. Kerahkan 10 orang dari kalian untuk melawan pendekar Hao. 10 anggota pasukan khusus berjalan dengan berani di depan Hao Zutong. Yang lainnya mundur dan memberi jalan. Pendekar Hao, kami tidak segan-segan terhadapmu. Kapten pasukan khusus berkata sambil mencibir. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada orang-orangnya dan berteriak, serbu. Dalam sekejap, 10 anggota pasukan khusus bergegas menyerang Hao Zutong. Hao Zutong tersenyum tipis. Ketika 10 orang itu sudah di dekatnya persis, tiba-tiba dia beraksi dan sosoknya bergerak sangat cepat. Bahkan hampir tidak kelihatan seperti sebuah bayangan. Hao Zutong memukul seorang anggota pasukan khusus dengan telapak tangannya. Anggota pasukan khusus itu berteriak, dan berguling ke samping. Hao Zutong menggerakkan 2 tangannya, membuat pukulan bandul dan melingkar. Dia selalu dapat menemukan kesempatan untuk memukul lawan. Sementara 10 anggota pasukan khusus itu seperti beberapa beruang yang berusaha mengalahkan seekor marmot tanah. Akibatnya mereka dipermainkan oleh marmot tanah yang gesit. Bahkan tidak ada yang bisa menyentuh sudut pakaian Hao Zutong. Gerakan Hao Zutong sangat cepat. Berpindah selang-seling di antara 10 anggota pasukan khusus. Dan pasukan khusus itu dijatuhkan olehnya satu persatu. Dalam waktu kurang dari 3 menit. Ke-10 anggota pasukan khusus dijatuhkan oleh Hao Zutong dalam sekali gerakan. Mereka memegangi bagian tubuhnya yang terkena serangan Hao Zutong sambil menatapnya dengan ketakutan. Pendekar lainnya juga menunjukkan kekaguman di mata mereka. Oke. Yu Ming berjalan ke arah Hao Zutong dan berkata, pendekar Hao benar-benar hebat. Adalah suatu keberuntungan yang besar bagi keluarga Yu untuk mendapatkan pendekar sehebat kamu. Kata-kata Yu Ming terdengar sepertinya dia telah memutuskan untuk merekrut Hao Zutong. Hao Zutong mendengus dan menjawab, apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Yu? Tergantung pada ketulusan Tuan Muda Yu. Setelah berbicara, dia mengangguk hormat kepada Yu Ming lalu berjalan kembali ke dalam kelompok pendekar. Kemudian, seorang pendekar lain yang bernama Zongqi maju. Sama hebatnya seperti Hao Zutong, dia juga dapat mengalahkan 10 anggota pasukan khusus. Dalam satu gerakan, hanya saja, ilmu bela diri yang dimilikinya belum sampai mencapai tingkat kehebatan Hao Zutong. Yu Ming sangat senang. Tetapi saat ini 20 anggota pasukan khusus berhasil ditaklukkan oleh Hao Zutong dan Zongqi.
dan tidak ada yang berani untuk beradu dengan pendekar yang tersisa. Lalu sebuah ide muncul. Yuming berkata kepada pendekar lainnya, para pendekar yang belum maju akan bertarung melawan pendekar Hao dan pendekar Zong. Setelah pertarungan selesai, pendekar Hao dan pendekar Zong beristirahat. Lalu dua pendekar lainnya akan menggantikan mereka untuk bertarung melawan pendekar-pendekar lainnya. Demikian seterusnya. Semuanya berkesempatan sama untuk menunjukkan keahlian kalian yang sebenarnya. Namun perlu diingat bahwa pertarungan di sini bersifat untuk persahabatan. Upayakan jangan sampai membuat permusuhan. Petik 2. Bab 235. Master Kusuan. Pendekar lainnya setuju. Selanjutnya, dua pendekar maju secara bergantian dan beradu dengan Hao Zutong dan Zongqi. Setiap serangan yang dikeluarkan membuktikan bahwa orang-orang ini memang luar biasa mahir dalam seni bela diri. Pertarungan yang sedang berlangsung, bahkan lebih sengit daripada pertarungan yang dijalani anggota pasukan cadangan khusus militer saat latihan. Yuming menyaksikan dari samping dan berulang kali mengangguk puas. Dia sangat mengagumi seni bela diri para pendekar. Sesudah dua pendekar lain selesai bertanding, segera dua pria lainnya berdiri dan maju untuk menggantikan. Di antara para pendekar, kedua pria ini memiliki penampilan yang paling normal. Pakaian mereka rapi dan santai. Yang satu mengenakan baju berkerah warna biru. Tampangnya sangat biasa. Dia terlihat seperti orang-orang yang ada di jalanan pada umumnya. Tetapi temperamen percaya diri yang unggul membuatnya sedikit berbeda dari orang biasa. Sedangkan satunya memakai baju hoodie warna hijau dengan fitur wajah pipi yang tirus seperti monyet dan dagu yang panjang. Sudut mulutnya mencibir dan matanya memberikan kesan sebagai orang yang berkarakter dingin dan licik. Keduanya murid seperguruan yang terlibat masalah konflik dengan pendatang asing pada waktu upacara penutupan beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah Tian Guang dan Sun Jing. Dengan tersenyum-senyum Tian Guang memperkenalkan diri kepada Yuming. Kemudian berkata kepada dua pendekar yang bertarung dengan mereka. Sebagai pendekar pasti ada kalanya terluka atau bahkan terbunuh. Jika hal itu sampai terjadi di tengah-tengah beradu, tolong dimengerti kata-kata Tian Guang ini mengejutkan semua orang. Nada bicara orang ini sombong sekali. Dari perkataan mereka, sepertinya mereka berencana untuk membunuh kedua lawannya. Dua pendekar lawannya tidak terima segera membalas. Yang mulia, sebaiknya Anda tidak mendengarkan mereka. Sun Jing mencibir dan memandang kedua pendekar di sisi berlawanan sambil berkata, dua bajingan yang tidak tahu diri. Berani sekali mengatakan ini kepada kami. Apakah kalian mencari mati? Tiba-tiba, Tian Guang dan Sun Jing mendadak bergegas dan menyerang kedua lawan yang ada di seberangnya. Tian Guang dan Sun Jing berguru ilmu bela diri pada seorang guru besar yang lama mengasingkan diri di Gunung Changbai. Guru itu meninggal 5 tahun yang lalu. Setelah itu, pasangan kakak beradik seperguruan ini turun gunung. Dengan seni bela diri yang mereka miliki, keduanya melakukan banyak tindakan kejahatan untuk beberapa orang kaya, dan menerima imbalan sebesar jutaan. Namun, gaya hidup keduanya terlalu berfoya-foya, sehingga uang itu cepat sekali habis. Kali ini mereka diundang ke pernikahan Yuming. Mereka mendengar bahwa keluarga Yu di kota Linan sedang merekrut pendekar. Dikabarkan bahwa gaji tahunan bisa mencapai puluhan juta. Sehingga keduanya bergegas datang rumah keluarga Yu di kota Linan. Keduanya langsung mendekati lawan dan mengeluarkan jurus-jurus mereka untuk menjatuhkan lawan. Tian Guang dan Sun Jing sangat tangguh dalam beradu seni bela diri. Dan sejak awal mereka memang kompak dalam bertarung. Begitu pertarungan dimulai, mereka langsung unggul. Lawannya sama sekali tidak bisa berkutik. Enyah dari sini. Setelah 10 kali serangan, Sun Jing berteriak dengan keras, lalu memukul lawannya dengan kuat. Membuat lawannya terbang lalu jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Di saat yang sama, Tian Guang juga telah menyelesaikan pertarungannya. Dalam waktu kurang dari 2 menit kakak beradik seperguruan Tian Guang menuai kemenangan sempurna. Setelah menyaksikan seni bela diri kakak beradik seperguruan Tian Guang, semuanya kagum dan sadar bahwa kemampuan mereka jauh di bawah kedua bersaudara itu. Sun Jing berkata dengan sombong, bagi siapa yang merasa bisa menang lawan kami, silahkan maju dan ayo bertanding. Tapi jika kamu terbunuh, jangan salahkan kami. Semuanya terdiam. Bahkan Hao Zutong dan Zongqi
Meskipun mereka sebenarnya kesal dengan kecongkakan keduanya, namun mereka tahu bahwa diri mereka bukan tandingan Tian Guang dan Sun Jing, sehingga mereka tidak berani berbicara. Yuming menghampiri Tian Guang dan Sun Jing dan berkata, kehebatan kedua pendekar benar-benar membuatku takjub. Ilmu kungfu kedua pendekar sangat hebat. Aku akan memberi kalian gaji yang sangat tinggi. Aku ingin mengundang keduanya datang untuk melindungi keluarga Yu. Selama uang ada, semuanya beres, kata Sun Jing sambil menyentuh dagunya. Ehem. Saat ini, terdengar batuk kering datang dari kerumunan pendekar. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedikit gemuk, mengenakan kemeja coklat gaya Tiongkok, keluar dan mendekat secara perlahan. Semua perhatian beralih padanya. Wajahnya cenderung persegi, hidungnya datar, matanya sekecil mata tikus, dan kulitnya sudah kendur. Ciri-ciri fisiknya meninggalkan kesan seperti orang yang sedang sakit ginjal, dan dapat jatuh dalam satu kali pukulan. Sun Jing mencibir saat melihat wajah orang ini, lalu bertanya dengan dingin, kenapa? Apakah kamu ingin menantang kami? Pria itu mengangguk sambil tersenyum. Yang lainnya kaget. Apakah dia sudah gila? Orang seperti dia, Sun Jing mungkin akan membunuhnya dalam satu pukulan. Semuanya menghela nafas dalam hati. Orang ini terlalu sombong. Sun Jing menatapnya dengan bengis. Kalau kamu ingin mati, maka aku akan merestuimu hari ini. Sun Jing mengepal tangan kanannya yang sebesar gada, dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan dihantamkan ke arah wajah pria itu. Melihat pukulan itu datang menyerang, pria itu tetap tenang dan sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Dia menatap Sun Jing sambil tersenyum, seolah-olah tidak peduli sama sekali. Semua orang mengira pukulan Sun Jing akan membuat pria itu jatuh ke lantai dan langsung sekarat. Jika seperti itu, maka dia benar-benar bodoh. Siapa sangka, sebelum tinju Sun Jing mengenai wajah pria tersebut, Sun Jing malah menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah dalam posisi miring. Ternyata perhatian semua orang Hania fokus di kepalan tangan Sun Jing. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kaki pria itu. Gerakan kakinya sangat cepat dan menendang betis Sun Jing, lalu mengenai sendi dan otot pergelangan kaki, dan juga lututnya. Sun Jing jatuh ke tanah sambil memegangi kedua kakinya dengan tangan. Dia memandang pria itu dengan ngeri, lalu berkata, kamu adalah orang aliran Kusuan. Pria itu tersenyum santai. Kamu bisa menebakku dengan benar. Baiklah, sepertinya kamu masih dapat mengingat apa yang terjadi 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu adalah tahun pertama Tian Guang dan Sun Jing turun gunung. Dalam tahun yang sama, mereka belum menemukan pendekar yang dapat menandingi mereka. Mereka mulai sombong suatu hari, ketika mereka mencari kesenangan di klub Feng Yue. Mendengar bibi tua mengatakan bahwa primadona wanita perengbibur di sana telah dipesan oleh tamu lain. Mereka marah sekali dan langsung menyerbu kamar primadona wanita penghibur itu, bermaksud untuk merebutnya. Tanpa diduga, setelah pintu tertendang buka, pria yang sedang bersenang-senang dengan primadona di ranjang segera berdiri membelakangi mereka dan memakai pakaiannya. Dari penampilan rambut yang dikonde, dan jubah Tao biru muda yang dikenakan, jelas sekali bahwa pria itu adalah seorang pendeta Tao. Seorang pendeta Tao datang ke klub Feng Yue untuk mencari kesenangan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tian Guang dan rekannya menertawakan pendeta Tao itu sebagai orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Sembari memaki, keduanya segera maju dan menyerang pendeta Tao. Tanpa diduga, kungfu pendeta Tao itu sangat tinggi. Tak satu pun dari mereka adalah tandingannya. Belum sampai ronde ketiga, keduanya sudah terluka parah oleh serangan pendeta Tao. Pendeta Tao tidak pernah mau menunjukkan wajah aslinya. Mungkin khawatir jika skandalnya tersebar, maka reputasinya akan terpengaruh. Setelah mengalahkan Tian Guang dan rekannya, pendeta Tao segera berbalik dan hendak pergi. Siapa tahu, dengan posisi tertelungkup dan dalam keadaan telanjang di ranjang, primadona memanggilnya, Master Kusuan, Anda belum memberi saya tips 1000 yuan. Primadona memanggil namanya, menyebabkan identitas orang aliran Kusuan terungkap. Merasa malu, dia lalu mengeluarkan segepok uang dan dilemparkan ke primadona.
Kemudian membalikkan punggungnya dan berkata kepada Tian Guang, "Kalau kamu sampai berani menceritakan hal ini kepada orang lain, maka aku tidak akan melepaskanmu. Cobalah jika kamu punya nyali." Setelah memberikan ancamannya, orang aliran Kusuan segera melarikan diri. Kemudian, Tian Guang dan rekannya mencari tahu tentang latar belakang orang ini. Ternyata orang aliran Kusuan adalah kepala kuil terkenal biara Taichi di gunung. Udang mereka tidak pernah dikalahkan oleh seorang pun semenjak turun gunung. Mereka merasa salut dengan orang aliran Kusuan yang berhasil mengalahkan mereka dalam 3 pukulan. Sebelum tiba di kota Linan, mereka juga telah mendengar bahwa senior Kusuan juga akan ada di sana. Namun mereka belum pernah melihat wajah asli dari orang aliran Kusuan sebelumnya. Dalam bayangan mereka, orang aliran Kusuan adalah pendeta Tao yang rambutnya dikonde dan mengenakan jubah Tao. Siapa sangka pria parubaya yang kelihatannya lemah ini ternyata orang aliran Kusuan. Mata Sun Jing tiba-tiba membelalak dan berkata, "Master Kusuan, saya minta maaf. Jika sejak awal saya tahu itu adalah Anda, maka tak peduli apapun, saya juga tidak berani menyinggung Anda." Tian Guang juga buru-buru membungkuk kepada orang aliran Kusuan dan meminta maaf. "Master, kami telah bersalah. Maafkan kelakuan kami kali ini. Kami tidak seharusnya tidak menghormati Anda." Ternyata nama dan reputasi orang aliran Kusuan lumayan diketahui oleh banyak orang. Apalagi setelah orang-orang tahu bahwa orang yang bertampang biasa di depan mereka ini sebenarnya adalah orang aliran Kusuan. Semuanya kaget. Mereka pun sadar bahwa kekuatan mereka masih jauh sekali di bawah orang aliran Kusuan. Perasaan mereka semakin takluk dan kagum terhadapnya. Orang aliran Kusuan tersenyum dan berkata, "Kalian telah mengakui kesalahan. Dan sikap kalian tulus. Aku akan mengampuni kalian untuk hari ini." Dia mengeluarkan sebotol obat oles seperti botol minyak angin dari sakunya lalu melemparnya ke Sun Jing. Berpesan, "Ini adalah obat luka-luka terbaik. Cederamu akan sembuh dalam 3 hari." Tian Guang membantu Sun Jing berdiri dan berulang kali berterima kasih kepada orang aliran Kusuan. Yuming membungkuk dalam-dalam kepada Master Kusuan dan berkata, "Master Kusuan, kamu pendekar yang paling unggul di antara semua pendekar di sini. Jika kelak keluarga Yu mendapatkanmu, adalah kehormatan besar bagi keluarga kami." Yuming pernah mendengar desas-desus bahwa prestasi orang aliran Kusuan cukup dikenal di dunia seni bela diri di Tiongkok. Apalagi faktanya barusan orang ini telah mengalahkan Sun Jing dengan mudah. Kemampuan orang ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Nada bicara Yuming berubah menjadi sangat santun. Sebab dia sangat berharap kesediaan orang aliran Kusuan untuk bekerja di keluarga Yu. Namun semua bergantung pada keinginan orang aliran Kusuan. Orang aliran Kusuan mengangguk hormat kepada Yuming, sambil berkata, "Tuan muda Yu terlalu sungkan. Saya telah dikeluarkan dari biara Taichi dan saya belum menemukan tempat naungan yang baru. Tentu saja, saya sedang mencari tempat yang terjamin. Jika keluarga Yu dapat menampungku dan memberikan perlakuan yang terbaik, maka aku bersedia menyumbangkan semua kekuatanku untuk keluarga Yu." Pendekar lainnya terkejut mendengar bahwa orang aliran Kusuan telah diusir dari tempatnya. 6 bulan lalu, masalah skandal orang aliran Kusuan pergi ke tempat pelacuran terungkap, dan ketua biara Taichi segera mengusir orang aliran Kusuan dari situ. Setelah orang aliran Kusuan meninggalkan biara Taichi, dia memotong rambutnya dan mengenakan pakaian biasa. Dia telah lama berkelana tanpa tujuan. Setelah mendengar kabar tentang keluarga Yu sedang merekrut pendekar, dia memutuskan untuk mendatangi kota Linan. Kegembiraan di mata Yuming tak tertutupi. Dia langsung menawarkan kepada orang aliran Kusuan, "Master Kusuan, yang dapat aku janjikan saat ini, bahwa selama kamu bersedia untuk menetap di kota Linan dan bekerja untuk keluarga Yu, keluarga Yu berjanji akan memberimu kehidupan yang nyaman. Juga gaji tahunan yang setidaknya 30 juta yuan. Namun aku masih perlu berunding bersama ayah untuk menentukan nilai gaji yang pasti. Bagaimana menurutmu?" Master Kusuan sangat puas mendengarnya. Lalu mengangguk, "Ketulusan Tuan Muda Yu sudah cukup. Jika kondisi yang Tuan Muda Yu janjikan barusan dapat diwujudkan satu persatu,
maka saya bersedia bekerja untuk keluarga Yu. Yu Ming bertepuk tangan dengan gembira sambil berkata, "Oke, Master Kuxuan. Jangan khawatir." Dia berkata kepada pendekar lain, "Aku telah melihat kemampuan kalian semua. Kalian juga bisa bekerja untuk keluarga Yu. Namun tentu saja, gaji kalian akan sedikit lebih rendah dari Master Kusuan." Alasan para pendekar jauh-jauh datang ke kota Linan karena mereka ingin memperoleh banyak uang dari keluarga Yu. Jadi mereka menganggukkan kepala dan setuju untuk bekerja di keluarga Yu. Yu Ming merasa lega setelah berhasil merekrut pendekar terhebat di dunia seni bela diri. Selanjutnya, hal utama yang ingin segera dilakukan adalah meringkus manusia tengik itu, Qin Lang. Untuk sekarang dia harus mengurusi masalah pernikahannya dulu. Tunggu sampai acara pernikahannya selesai dijalankan. Maka itulah saat yang tepat untuk menghabisi Qin Lang.